Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 210902502019, kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Afni Oktavia, SE MAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Biaya 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu PT Indofood Makmur Sukses Tbk. Langsung saja kita masuk di bagian pembahasan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 bergantilah namanya menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Selanjutnya bagian kedua yaitu biaya overhead pabrik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum saya menjelaskan biaya overhead pabriknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu biaya bahan langsung PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adapun bahan langsungnya yaitu tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng, dan bumbu-bumbu. Dan kita di sini memakai satuan. Tepung terigunya seharga 4.179.161.151 rupiah. Tepung terigu 453.222.822 rupiah. Minyak goreng 4.286.141.967 rupiah. Dan bumbu-bumbu 18.779.488 rupiah. Nah, selanjutnya kita kali unit dikali per kilogramnya seharga 9.977.737.768 rupiah. Begitupun seterusnya. Nah, maka hasil total keseluruhannya yaitu 12.702.528.000 rupiah. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lama produksi itu 21 jam per hari. Jumlah pekerja 600 pekerja dan jumlahnya 490.117.000 rupiah. Usaha untuk meningkatkan dan menjaga kapasitas produksi penentu waktu kerja dibedakan antara bagian produksi dengan bagian kantor dengan 3 jenis kerja, yaitu yang pertama waktu lembur. Waktu lembur merupakan waktu kerja tambahan di luar jam kerja yang diberlakukan pada keadaan mendesak atau perintah dari atasan dengan diberikan upah lembur sesuai dengan ketentuan perusahaan. Hari Minggu dan libur nasional termasuk waktu lembur khusus untuk karyawan bagian produksi. Kemudian yang kedua yaitu shift atau waktu kerja bergilir. Shift untuk pekerja di bagian produksi dibagi menjadi 3, yaitu shift pagi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Shift malam mulai dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Pergantian shift tersebut akan ditukar setiap 1 minggu sekali.
waktu bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Kemudian bagian 3 yaitu non-shift atau waktu kerja tidak bergilir. Non-shift atau waktu kerja bergilir merupakan waktu kerja normal yang berlaku untuk karyawan kantor dengan lama waktu kerja 9 jam setelah pukul jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sudah termasuk jam istirahat. Untuk waktu bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Selanjutnya kita masuk ke biaya overhead pabrik PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adapun jenis biayanya yaitu yang pertama bahan bakar, yang kedua bahan pembungkus yang terbagi dua yaitu etiket dan kardus. Yang ketiga gaji dan upah, yang keempat biaya penyusutan, yang kelima biaya amortisasi, dan yang terakhir biaya overhead lainnya. Adapun satuannya bahan bakar satuannya liter, bahan pembungkus kilogram, etiket roll dan kardus unit. Bahan bakar seharga Rp29.209.545. Etiket Rp1.630.690. Kardus Rp141.604.315. Adapun jumlahnya yaitu bahan bakar seharga Rp12.773, sedangkan bahan pembungkus tidak ada, dan etiket Rp664.127.857, kardus Rp135.940.143. Begitupun seterusnya. Adapun jumlah total keseluruhannya yaitu Rp1.798.508. Selanjutnya yaitu departementalisasi BOP dan hubungan antar departemen pada pabrik PT Indofood Makmur Sukses Tbk. Terbagi 3 yaitu departemen pendukung, departemen langsung, dan departemen tidak langsung. Departemen pendukungnya yaitu departemen pendukung adalah departemen yang secara langsung tidak berhubungan dengan produk perusahaan, menyediakan jasa pendukung yang penting untuk departemen produksi. Contohnya yaitu kantin, departemen pemeliharaan, administrasi, dan bagian umum. Selanjutnya departemen langsung dan departemen tidak langsung. Departemen langsung adalah BOP yang dapat diidentifikasikan secara langsung sebagai BOP departemen tertentu. Contohnya yaitu biaya bahan bakar, gaji, lembur karyawan, dan biaya penyusutan suatu departemen. Sedangkan departemen tidak langsung merupakan BOP yang dinikmati secara bersama-sama oleh 2 departemen atau lebih. Contohnya saja gaji pengawas departemen, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.